Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibina wa ashabihil gurril muhajjalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil mukarram wal mutaram, bil khusus kepada akhina kiram sahabat saya Ustadz Haji Badruddin, dan juga kepada yang sama kita hormati Al Ustadz Usman Ismail, dan juga kepada Ketua DKM Masjid Jami Al Fitrah Bapak Guru Masum, sekaligus para pengurus Masjid Jami Al Fitrah yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, dan kepada para jamaah sekalian pengajian rutin pada malam ini. Alhamdulillah kita masih dapat bersama-sama kumpul dalam rangka thalabul ilmi yang mudah-mudahan hadir dan datangnya kita pada malam ini membawa keberkahan, menambah bekal untuk pulang ke alam akhirat kelak di yaumil akhirat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa kita melanjutkan daripada pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam kitab yang sama-sama kita bahas, yaitu kitab Nasoihul Ibad. Wal maqalatul ashirah. Di dalam kitab Nasoihul Ibad pada maqalah yang ke-10, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyih yauma la zilla illa zilluh. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, salah satu nafarin, ada 3 golongan, yang tentunya golongan ini daripada golongan manusia. Salah satu nafarin, ada 3 golongan, yuzilluhumullahu tahta zilli arsyih, di mana yang 3 golongan ini akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya arasy. Naungan itu artinya tempat kita untuk meneduh, di mana pada saat itu, pada hari itu, yauma la zilla illa zilluh, tidak ada di hari itu tempat untuk meneduh kecuali naungannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat untuk kita berteduh kecuali tempat berteduh tersebut yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang yang 3 golongan ini akan mendapatkan satu naungan tempat meneduh di hari kiamat, yang dimana itu hari tidak ada tempat meneduh kecuali yaitu tempat meneduhnya Allah Subhanahu wa taala, yaumal kiamah, yaitu pada hari kiamat, di mana hari kiamat itu akan terjadinya huru hara,
di mana nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan semua makhluk dari masyrik sampai maghrib, dari Sabang sampai Merauke, akan dikumpulkan di arah-arah mahsyar. Nah, pada saat itu matahari ketinggian 40 hasta ada di kepala kita. Nah, pada saat itu mudah-mudahan apabila kita tergolong orang yang 3 golongan ini, pada hari itu insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyediakan tempat kita untuk berteduh, insya Allah, amin ya robbal alamin. Di mana pada hari kiamat itu, di dalam firman Allah dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Banyak orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka, bertanya kepadamu wahai Muhammad, anis sa'ah, tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan hari kiamat akan terjadi. Qul innama ilmuha inda rabbi, katakan bahwasanya hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui kecuali inda rabbi, itu adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan tahu. La yujalliha liwaktiha illa huwa, tidak ada yang tahu waktu dan tibanya saatnya hari kiamat itu illa huwa, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana pada hari kiamat tersebut sakulat fis samawati wal ard, akan terjadi huru hara, sibuk bumi dan langit akan di bumi hancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat inilah kita butuh naungan, butuh tempat meneduh, di mana pada hari itu tidak ada tempat meneduh kecuali tempat meneduh yang disediakan oleh Allah subhanahu. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tidak ada tempat untuk meneduh illa zilluh, kecuali tempat meneduhnya Allah subhanahu. Ini di hari kiamat. Siapa orang yang 3 golongan yang akan mendapatkan naungan, yang akan mendapatkan persediaan bisa meneduh pada saat huru hara matahari sedang panasnya? Siapa orang tersebut? Al-mutawaddi, yang satu al-mutawaddi'u fil makarih. Yang pertama adalah orang yang sering berwudu fil makarih, pada saat dia sedang keadaan sulit, pada saat dia dalam keadaan sedang pusing, pada saat dia pikirannya lagi kacau, pada saat dia pikirannya sedang enggak karuan. Al-mutawaddi, berwudulah fil makarih, pada saat kita dalam keadaan fi awqatil masyaqat, yaitu pada waktu kita dalam keadaan masyaqat. Masyaqat itu ya masyarakat. Biasanya orang yang sedang mendapatkan ujian, tidak punya uang, bawaannya pusing, banyak masalah, bawaannya pusing, menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, ini yang dinamakan masyaqat, galau. Pokoknya hati lagi nggak karuan. Al-mutawaddi, berwudulah. Ini di dalam hadis Rasul, orang yang dalam keadaan masyaqat, orang dalam keadaan males, orang dalam keadaan, ya namanya masyaqat itu dalam keadaan males berbuat sesuatu, males kerja, males bicara, males apa aja. Al-mutawaddi, berwudulah. Insya Allah orang yang berwudu pada saat kita dalam keadaan pikiran kita nggak enak, orang tersebut akan mendapatkan yuzilluhumullahu tahta zilli arsy, akan mendapatkan naungan tempat meneduh di yaumil aras, nanti di bawah aras, amin ya robbal. Di antaranya ditafsirkan dalam hadis di sini, wahia awqatul bardi syadid,
Nih, masakat wudu ini terutama dalam waktu yang dalam keadaan dingin yang sangat. Pada saat dingin sedang banget nih, dalam keadaan dingin banget, kan malas tuh untuk berwudu. Apabila seseorang memaksakan diri untuk berwudu, nah insya Allah al-mutawaddi'u bil makari, diantaranya masakot ini fi awqatil bardi syadid, pada saat dalam keadaan musim dingin. Bangun subuh musim dingin, emang gak malas wudu. Boro-boro mau ke sumur, kita dalam ngadepin kedingin aja kita entar ngambil selimut, kepengennya kita selimut. Nah ini adalah masakot dalam keadaan yang sedang berat, dalam keadaan yang sulit untuk berwudulah. Sulit banget ini untuk berwudu, maka berwudulah. Insya Allah Aipi awqatil masakot itu wahia awqatul bardi syadid, yang dinamakan waktu masakot itu diantaranya waktu-waktu dalam keadaan musim dingin yang sangat-sangat dingin, yang sekira-kira malas untuk kita mengambil air wudu, tetapi kita memaksakan untuk mengambil air wudu, insya Allah yudhilluhumullahu tahta zilli arsy, Allah akan memberikan tempat meneduh di bawah naungan aras nanti. Amin ya robbal alamin. Satu tuh orang yang akan mendapatkan naungan bakat tempat meneduh. Dan yang kedua, orang yang akan mendapatkan tempat meneduh di bawah aras nanti di yaumil kiamah, wal ma'asyi ilal masajid fidzulam, orang yang akan mendapatkan pertolongan untuk bisa meneduh di yaumil kiamat nanti dalam keadaan panas huru hara. Yang kedua adalah orang yang berjalan ke masjid fidzulami dalam keadaan gelap gulita. Mau ngapain? Li ajlis sholati ma'al jamaah, karena tujuan akan melaksanakan sholat berjamaah. Orang yang memaksakan datang jalan kaki, memaksakan berjalan ke masjid li adli sholati ma'al jamaah, dengan tujuan mau sholat berjamaah fidzulam, dalam keadaan gelap mah enggak terang, cuman gerimis mah enggak, cuman gelap. Nah ini artinya masakot, tantangan buat kita. Siapa orang yang bisa jalan ke masjid dalam keadaan gelap li adli sholati ma'al jamaah, karena tujuan mau sholat berjamaah, insya Allah orang ini akan mendapatkan naungan di yaumil kiamah nanti di bawah aras. Amin ya robbal. Di mana pada saat itu yauma la zilla illa zilluh, di hari itu tidak ada tempat meneduh kecuali tempat meneduhnya Allah Subhanahu kedua. Dan yang ketiga, orang yang akan mendapatkan jaminan untuk bisa meneduh di tempat di hari kiamat nanti di bawah aras, yang ketiga adalah wamut imul, yaitu orang yang suka memberikan makanan al-ja'i kepada orang yang sedang kelaparan. Jadi yang nomor ketiga adalah orang yang suka memberi makanan kepada orang yang sedang dalam keadaan lapar. Orang yang dalam keadaan lapar lalu kita beri makanan, apalagi sampai minta-minta. Banyak sahabat, ada yang sampai roti udah di mulut karena ada yang minta-minta, lapar, dikeluarkan dari mulutnya itu roti, cukup dimakan sepotong. Karena apa? Wamut imul ja'i'i, orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar ini, pahala dan ganjarannya akan mendapatkan yudhilluhumullahu ta'ta dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilluh, akan mendapatkan satu naungan di hari kiamat, yang dimana di hari itu tidak ada tempat meneduh kecuali tempat meneduhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah sekalian,
Mari kita banyakkan, paksakan untuk berwudu dalam keadaan dingin. Bahkan fadilah daripada berwudu ini, Masya Allah, orang yang tidak pernah putus daripada wudu, diantaranya contoh baginda Rasul, sampai mau wafatnya pun dia dalam keadaan berwudu. Bahkan di dalam tafsir lain banyak dikatakan dan diterangkan, disunahkan kita ini terus-terusan tidak batal wudu, walaupun kita ini tidak mau mendirikan sholat. Karena wudu itu bukan hanya untuk sholat, wudu itu bukan hanya untuk mau baca Al-Quran. Bahkan mau dagang, bagusnya kita wudu terlebih dahulu. Yang punya toko sebelum buka kios, wudu dulu. Yang petani sebelum kita mau berangkat ke ladang, wudu dulu. Insya Allah dengan berwudu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan nanti di hari kiamat. Amin ya robbal. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian, berwudunya kita, berjalannya kita ke masjid li adli sholati ma'al jamaah, wa mut'imul ji'an, dan memberikan makanan kepada orang yang lapar. Ketiganya ini, salah satu di antara yang tiga ini ada yang kita jalankan dengan penuh keikhlasan, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang disabdakan oleh baginda Rasul, salah satu nafarin yudhilluhumullahu ta'ala dili arsi yaumal la dhilla illa dhilluh, al mutawaddi'u fil makari wal ma'asi ilal masajidi fil dhulam wa mut'imul ji'an. Mudah-mudahan sekilas yang kita baca ini insyaallah dapat meningkatkan motivasi, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita bahas ini, apa yang dapat saya sampaikan, menjadikan nasihat khusus buat diri saya sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini akan menjadikan satu wasilah dengan hadirnya kita mustami mendengarkan apa yang dibaca dalam kesempatan ini, insya Allah dicatat oleh Allah sebagai catatan amal kebaikan. Amin ya robbal alamin. Itu saja jamaah sekalian mungkin yang dapat saya sampaikan, dan sebelum